Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Eka Safikri. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang konsep dasar sosiologi kurikulum. Oke, untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang apa itu sosiologi. Di sini, sosiologi berasal dari bahasa Latin, yaitu socius, berarti kawan. Sedangkan logos berarti ilmu pengetahuan. Jadi, sosiologi merupakan pengetahuan kemasyarakatan yang tersusun dari hasil pemikiran ilmiah dan dapat dikontrol secara kritis oleh orang lain atau umum. Dan untuk kurikulum sendiri, yaitu berasal dari bahasa Yunani, yaitu kurire yang berarti pelari dan kurere yang berarti tempat berpacu. Jadi, kurikulum adalah pernyataan tentang tujuan-tujuan pendidikan yang bersifat umum dan khusus serta materinya dipilih dan diorganisasikan berdasarkan suatu pola tertentu untuk kepentingan belajar mengajar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang perkembangan awal sosiologi kurikulum itu muncul, yaitu pada akhir tahun 1960 hingga awal 1970. Di sini, Inggris terjadi pergeseran paradigma dalam kajian sosiologi pendidikan, yang dimana cenderung mempertahankan keteraturan dan masyarakat normatif sebagaimana menjadi corak pemikiran pada sosiologi di Inggris itu. Dan pada tahun 1970-an, sosiologi yang mendefinisikan sosiologi kurikulum sebagai sebuah kerja intelektual untuk mengaitkan prinsip-prinsip seleksi dan mengorganisasikan kurikulum dalam sekolah serta kaitannya dengan setting interaksi sosial yang mana berada dalam struktur yang lebih luas. Dan pada level ini, sosiologi kurikulum lahir dan berkembang hingga terbentuklah muncul pendekatan baru dalam sosiologi kurikulum di Inggris, yaitu dengan adanya The New Sociology of Education. Oke, selanjutnya yaitu siapa sih perintis sosiologi? Siapa saja sih perintis sosiologi dan serta karya-karyanya? Yang pertama yaitu Basil Bernstein. Basil Bernstein ini yaitu ahli sosiologi Inggris yang turut merintis The New Sociology of Education. Di sini ia menjelaskan dua konsep analisis tentang kurikulum, di mana yaitu yang pertama klasifikasi. Klasifikasi yaitu pengorganisasian pengetahuan ke dalam kurikulum dengan analisisnya terkait transmisi pengetahuan berdasarkan praktek pedagogi di sekolah. Dan yang kedua yaitu kode, yaitu prinsip regulatif yang ditekankan melalui sejumlah sistem pesan terutama kurikulum dan pedagogi. Selain dia merintis The New Sociology of Education, dia juga memiliki buku yaitu Primary Socialization, Language and Education, Class Code and Control, serta paper yang berjudul On the Classification and Forming of Education Knowledge. Yang kedua yaitu Michael F. de Jong. Ia adalah kolega dari Basil Bernstein yang merintis pendekatan baru The New Sociology of Education. Ia juga karya lainnya yaitu Knowledge and Control, Making the Case for Knowledge, Bringing Knowledge Back in from Social Constructivism to Socialism, the Sociology of Education. Yang ketiga, John Mayer. Ia adalah seorang profesor sosiologi pendidikan emeritus di University of Stanford AS. Di sini pemahamannya tentang sosiologi pendidikan ini yaitu setiap lembaga pendidikan termasuk kurikulum harus mendapatkan kepercayaan penuh dari masyarakat yang dapat mempertahankan legitimasinya melalui penyesuaian kepada nilai dan norma yang berlaku. Dan karyanya yaitu Values Education in the
curriculum, some comparative empirical data, dan content of the curriculum and institutionalist perspective, comparative and historical reflection on the curriculum, the changing meaning of scans. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup sosiologi kurikulum. Di sini sosiologi kurikulum adalah studi yang membahas relasi sosial politik kurikulum di masyarakat secara luas. Di dalamnya juga menjelaskan bagaimana terjadinya dominasi oleh kelompok dan ideologi dominan terhadap kelompok yang secara sosial lebih lemah. Hidden curriculum. Apa sih hidden curriculum itu? Hidden curriculum berasal dari bahasa Inggris, yaitu hidden artinya tersembunyi atau terselubung, dan kurikulum artinya kurikulum. Hidden curriculum berarti kurikulum yang tersembunyi. Di sini saya juga akan menjelaskan tentang sejarah munculnya hidden curriculum. Hidden curriculum untuk pertama kalinya diperkenalkan oleh Philip W. Jackson dalam bukunya Life in Classroom. Di sini Jackson menjelaskan bahwa hidden curriculum sebagai aturan-aturan sosial dan perilaku yang diharapkan berdasarkan segala sesuatu yang tidak tertulis. Sebelum Jackson memperkenalkan istilah tentang hidden curriculum ini, Emil Durkheim itu juga menganalisis sebuah fenomena ini. Meski di Emil Durkheim ini tidak menjelaskan bahwa menyebutkan hidden curriculum, tapi penjelasan Durkheim ini historisnya ini mengarah kepada hidden curriculum itu tersebut. Di sini Durkheim menemukan sebuah realitas bahwa banyak materi yang disampaikan guru tetapi tidak tertulis dan tidak dituangkan dalam panduan mengajar di kelas. Dan penjelasan Durkheim ini memberikan kontribusi tentang analisis hidden curriculum. Terus kurikulum tersembunyi ini kemudian menjadi salah satu kajian yang sangat menarik sehingga semakin meningkat berkembangnya dari segi akademisnya. Dimulai dari buku Pedagogy of the Oppressed yang dipublikasikan tahun 1972 oleh Paulo Freire. Di sini Paulo Freire mengeksplorasi berbagai dampak dari pengajaran terhadap siswa sekolah dan masyarakat secara menyeluruh. Oke, selanjutnya tentang dimensi hidden curriculum. Menurut Belek and Kaibert dalam Wina Sanjaya, dimensi hidden curriculum dibagi menjadi 3 konsep, yaitu yang pertama, hidden curriculum menunjukkan suatu hubungan sekolah yang meliputi interaksi guru, peserta didik, struktur kelas, keseluruhan pola organisasional peserta didik sebagai mikrokosmos sistem nilai sosial. Yang kedua, menjelaskan sejumlah proses pelaksanaan di dalam atau di luar sekolah yang meliputi hal-hal yang memiliki nilai tambah, sosialisasi, pemeliharaan struktur kelas. Dan yang ketiga, hidden curriculum ini mencakup perbedaan tingkat kesengajaan seperti halnya yang dihayati oleh para peneliti, tingkat yang berhubungan dengan hasil yang bersifat insidental, bahkan hal itu kadang tidak diharapkan dari penyusunan kurikulum dalam kaitannya dengan fungsi sosial pendidikan. Selanjutnya yaitu aspek hidden curriculum. Aspek hidden curriculum ini terdapat 2 aspek yang mengaruhi perilaku sebagai hidden curriculum, yaitu aspek relatif tetap dan aspek relatif yang dapat berubah. Yang pertama, aspek relatif tetap. Aspek relatif tetap ini yaitu aspek yang mempunyai ideologi, keyakinan, nilai budaya masyarakat
yang memengaruhi sekolah, termasuk di dalamnya menentukan budaya apa yang patut dan tidak patut diwariskan kepada generasi bangsa. Dan yang kedua, aspek yang dapat berubah. Aspek yang dapat berubah ini yaitu aspek yang meliputi variabel organisasi dalam sistem sosial dan kebudayaan. Variabel organisasi ini meliputi bagaimana sih guru mengelola kelas, terus bagaimana pelajaran yang akan diberikan, terus bagaimana kenaikan kelas yang akan dilakukan. Serta sistem sosial meliputi bagaimana pola hubungan sosial antara guru, terus guru dengan peserta didik, guru dengan staf sekolah, terus dan lain sebagainya. Terus apa sih fungsi dari hidden curriculum ini? Fungsi dari hidden curriculum ini yaitu yang pertama, memberikan pemahaman mendalam tentang kepribadian, norma, nilai, keyakinan yang tidak dijelaskan secara menyeluruh dalam kurikulum formal. Dan yang kedua, fungsi dari hidden curriculum ini yaitu untuk memberikan kecakapan dan keterampilan yang sangat bermanfaat bagi murid. Yang ketiga juga dapat menciptakan masyarakat yang lebih demokratis. Dan yang keempat, hidden curriculum juga dapat menjadi mekanisme dan kontrol sosial efektif terhadap perilaku murid maupun perilaku guru. Dan yang terakhir, berbagai sumber dari hidden curriculum dapat meningkatkan motivasi dan prestasi murid dalam belajar. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sifat perkembangan dari hidden curriculum. Agar hidden curriculum ini dapat konsisten dengan kurikulum formal, maka pengembangannya dapat dibagi menjadi tiga sifat yaitu organisasional dan interpersonal serta institusional. Apa sih organisasional itu? Organisasional itu meliputi pengaturan masalah waktu, fasilitas, dan bahan pelajaran. Terus yang kedua, interpersonal, yaitu mengusahakan terwujudnya hubungan yang harmonis antara guru dengan peserta didik, tenaga sekolah, orang tua, dan sesama peserta didik. Yang ketiga, institusional, yaitu menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan kebijakan struktur sosial dan kegiatan ekstrakurikuler. Terus tentang yang selanjutnya yaitu kurikulum sebagai mekanisme terbentuknya keteraturan sosial. Dari Parsons, ia melihat pendidikan berkontribusi dalam menciptakan integrasi melalui pendidikan individu disosialisasikan untuk menyesuaikan diri. Di Parsons ini menganggap bahwa pentingnya sekolah itu menginternalisasikan nilai-nilai sosial dan norma-norma kepada anak-anak jika keluarga tidak mampu melakukannya. Sebuah sistem pendidikan akan mengalami gangguan fungsi jika setiap individu tidak diberi peran yang paling sesuai. Jika kurikulum dapat berjalan sesuai fungsi, maka akan menghasilkan sistem pendidikan yang terintegrasi dan yang bagus. Dengan kata lain, kurikulum menjadi sarana penting untuk menopang berlangsungnya sistem pendidikan yang harmonis dalam sebuah masyarakat. Oke, untuk pembahasan yang terakhir yaitu kurikulum sebagai arena reproduksi ketimpangan sosial. Apa sih ketimpangan sosial itu? Ketimpangan sosial yaitu merupakan suatu ketidakadilan yang dirasakan masyarakat dalam status, kedudukan, dan dalam dunia pendidikan. Adanya ketimpangan kurikulum tidak akan menjadi ketimpangan sosial bila adanya diskriminasi di dalam kurikulum tersebut. Karena dengan adanya ketimpangan sosial akan mengakibatkan output dalam peserta didik tidak merata dan tidak sesuai yang diharapkan. Ketimpangan akan terjadi akibat dari proses pembelajaran yang berbeda. Contohnya terjadi ketimpangan pada kurikulum yang dirasakan pada sekarang ini. Diterbitnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Permendikbud nomor 160 tahun 2014 tentang pemberlakuan kurikulum 2006 dan kurikulum K13 bisa menimbulkan ketimpangan pada proses dan hasil pembelajaran di sekolah. Oke, alhamdulillah sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.